وكرما ومحبة وتعظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أيضا الله يراد أبي هريرة رضي الله عنه berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hari Jumat itu kepala dari segala hari, hari bagi kaum fakir dan hari raya untuk orang muslim. Bermula dua hari itu di dalamnya terdapat 2 rakaat dari salat zuhur. Apabila seorang khatib berkhutbah di mimbar, janganlah berkata-kata pada satu dari kalian. Barang siapa berkata-kata, maka dia akan jauh dari Jumat. Diamlah, dengarlah, dan ikutilah, mudah-mudahan kita mendapat iman dan Allah. Allahumma qawwi al-Islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa sallimhum ala mu'alibin rahmatin lana bi khairin rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa zid ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa qurrati ayunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad faza man ittaqa. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa sadid lisani wa hadi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa ana ala dhalika minasy syahidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Qal ahadul hukama, berkata salah seorang ahli hikmah, thalathatun la budda an tastaqirra fi dhihnik. Ada 3 hal yang harus selalu kalian ingat di dalam pikiran kalian. Yang pertama, la najata minal mauti, bahwasanya tidak ada seorang pun yang akan selamat dari kematian. Kata salah seorang ahli hikmah, senantiasa kita selalu berfikir tentang hal tersebut. Orang yang senantiasa mengingat kematian, maka hal itu akan menghalangi dia dari penyakit hasad dan penyakit-penyakit hati lainnya. Kematian adalah satu keniscayaan. Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa atau yang memiliki jiwa pasti akan merasakan kematian, dan sesungguhnya akan dibalas seluruh pahala-pahala kalian. Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dia adalah orang yang sukses yang sesungguhnya. Bahkan Allah Ta'ala mengingatkan pada kita, sekalipun kita lari menghindar daripada kematian, suatu saat tetap dia akan menyusul kalian. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah kematian yang kalian lari daripadanya, suatu saat pasti dia akan menyusul kalian dan mengembalikan kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan kabarkan atas seluruh perbuatan yang pernah kalian lakukan di muka bumi ini. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, orang-orang mukmin yang sejati, kematian adalah suatu kebaikan bagi mereka. Salah seorang sahabat bernama Abu Darda pernah mengatakan, ma min mu'minin wa illa al-mautu khairun lahu faman la yusaddiquni fa inna Allah ta'ala qala wa ma 'inda Allahi khairun lil abrar. Sahabat mulia bernama Abu Darda pernah mengatakan, tidaklah seorang mukmin dengan kematian melainkan dianggap kematian itu suatu kebaikan baginya, dan tidak ada seorang pun yang menolak pendapatku, sebab Allah sendiri yang telah berfirman, wa ma 'indallahi khairun lil abrar. Apa-apa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di bumi ini. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, jangan pernah menunda untuk melakukan amal baik. Kesempatan yang Allah berikan pada kita, kita masih hidup saat ini, jangan kita sia-siakan. Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, wala turajji fi'la salihati ilal ghadi la'alla ghadan ya'ti wa anta fil lahdi. Jangan pernah kalian menunda-nunda untuk melakukan kebaikan. Bisa jadi kalau kalian menunda-nunda kebaikan di hari esok, padahal saat ini Allah berikan kesempatan kalian hidup saat ini. Bisa jadi hari esok datang, maka kalian sudah ada di dalam liang lahat. Maka jangan pernah kita menunda-nunda kebaikan saat ini. Jika yang bertobat, segeralah bertobat, karena tidak ada jaminan di hari esok kita masih hidup. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada Ibnu Umar,
Idza amsayta fala tantadir sabah. Kalau kau berada di waktu sore, segera lakukan kebaikan. Kalau memiliki dosa, segeralah bertobat kepada Allah. Jangan menunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadir masa. Apabila kau berada di waktu pagi, segeralah bertobat kepada Allah di waktu pagi tersebut. Segeralah beramal soleh. Jangan kamu menunggu di waktu sore. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, kematian bukan menjadi suatu masalah. Yang menjadi masalah setelah kita meninggal, apa yang kita bawa. Allah Ta'ala memberikan pesan dengan ibarat bekal. Fatazawwadu fa inna khairaz taqwa minkum. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal untuk alam akhirat adalah ketakwaan, kata Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, beliau pernah mengatakan, man mata bila zat faka'annama rakibal bahra bila safina. Siapa yang meninggal dunia tidak membawa bekal yang cukup, maka seakan-akan dia berlayar di lautan tanpa menggunakan kapal. Maka alhamdulillah saat ini kita masih diberikan kesempatan hidup. Berarti Allah masih menginginkan pada kita untuk bertobat kepadanya dan untuk melaksanakan amal soleh, amal kebaikan untuk kehidupan kita yang abadi di alam akhirat. Yang kedua, kata ahli hikmah, la rohata fid dunya. Tidak ada seorang pun hidup bahagia selalu di dunia ini. Kebahagiaan, ketenangan yang abadi, yang sesungguhnya adalah surga, bukan di dunia. Walzam baba rabbik, ilzam baba rabbik, watrukul ladun, was'alhu salamah min daril futun. La yadiku sadruk fal hadith yahun. Allahul muqaddir wal alam syu'un. La yakthuru hammuk ma quddir yakun. Seorang ulama menyatakan, lazimilah pintu Allah dan tinggalkanlah tujuan hidup selain hanya kepada Allah. Mintalah pada Allah keselamatan ketika hidup di dunia, karena dunia adalah tempat masalah dan tempat ujian. Jangan kamu sempitkan dadamu ketika menghadapi masalah duniawi, karena itu sangat ringan dibanding dengan akhirat. Segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah, dan seluruh alam ini pun tunduk dengan kehendak Allah. La yakthuru hammuk ma quddir yakun. Jangan memperpanjang kesedihanmu, kesempekanmu terhadap masalah dunia, karena yang telah ditakdirkan tetap akan terjadi. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, tempat kita yang sesungguhnya untuk meraih kebahagiaan, untuk meraih kesenangan, untuk meraih kenyamanan hidup hanya ada di surga, bukan di dunia. Maka jangan sampai kita menjadikan kehidupan kita hanya ingin meraih kebahagiaan di dunia, maka hal itu adalah hal yang sia-sia. Dunia bukan tempat meraih kebahagiaan dan bukan tempat meraih kesuksesan. Karena kesuksesan yang sesungguhnya adalah seseorang ketika dia telah masuk ke dalam surga. Itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin illa hiya kal watani ila ka hiya ila al watani kat tariq ila al watani. Tidaklah kehidupan dunia ini sebagai tempat mukim. Wa ma hiya illa qattariqi ilal watan. Tidak lain dunia ini hanya tempat persinggahan yang kita lintasi, bagaikan jalan atau jembatan yang kita lewati. Wa madar illa jannatun liman ittaqa wa narun liman lam yattaqillaha fasma'an. Dan tempat tinggal yang sesungguhnya adalah surga bagi orang yang bertakwa, dan neraka bagi orang yang tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka dengarkanlah nasihat ini. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan, kun ghariban, jadilah kalian seperti orang asing di dunia ini, seperti turis yang hanya melewati bukan menempati, au abirus sabil, atau seperti jembatan yang hanya dilintasi. Nabi Allah Isa alaihissalam pun mengatakan demikian.
Ad-dunya qintara fa'buruha wa la ta'muruha. Dunia ini adalah jembatan perlintasan, maka lewati saja, jangan kalian membangun rumah di atas jembatan tersebut. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, kata ahli hikmah, la salamah min kalamin nas. Tidak ada seorang manusia pun yang selamat dari lidahnya manusia, dari omongannya manusia. Maka kita hidup jangan repot ingin meraih ridhonya manusia, karena itu hal yang tidak mungkin digapai. Kita menginginkan seluruh manusia berbuat baik pada kita, dan seluruh manusia akan memuji kita dan tidak membicarakan keburukan kita. Itu adalah satu harapan yang tidak mungkin terjadi. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Mencari ridhonya manusia adalah satu tujuan yang tidak bisa digapai, kata Imam Syafi'i. Yang kita lakukan adalah berbuat baik kepada manusia, bukan mencari ridho dan pengampunan manusia. Yang kita cari ketika hidup di dunia adalah ridhonya Allah dan ridhonya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syafi'i bahkan pernah mengatakan, man yazunnu annahu yaslamu min kalamin nas fahuwa majnun. Siapa yang menyangka bahwa dia akan selamat dari lidahnya manusia, maka dia orang yang gila. Sebab Allah Ta'ala sendiri pun qalu anillah thalithu thalatha. Allah juga tidak selamat dari lidahnya makhluk, sehingga Allah pun difitnah memiliki istri, memiliki anak. Qalu an habibina Muhammad. Demikian juga kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling baik tanpa ada cacat. Itu pun tidak selamat dari lidah manusia. Mereka mengatakan sahirun wa majnun, ia tukang sihir, ia orang gila. Fama dhannuka biman huwa bidunihima. Lantas bagaimana kiranya orang tersebut, dia bukan Tuhan dan juga bukan seorang nabi, kemudian dia berharap bahwa dia akan selamat dari lidah manusia? Maka itu hal yang tidak mungkin. Maka jangan sibuk ketika hidup di dunia ingin pengakuan dari manusia. Orang yang ingin diakui sebagai orang ikhlas adalah orang yang tidak ikhlas. Orang yang ingin diakui sebagai orang yang baik di hadapan manusia, maka dia bukan orang baik, tapi dia lakukan seluruhnya tulus karena Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kebaikan yang sesungguhnya. Keikhlasan yang dilakukan tanpa ada harapan pengakuan dari siapapun, antara dia dengan Allah, antara dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujud sirril ikhlasi fiha. Dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, seluruh amalan zahir dia hanya berupa gambaran, sedangkan ruh daripada amalan tersebut adanya rahasia keikhlasan di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita untuk bisa menerima setiap nasihat, sehingga kita menjadi manusia yang selalu mengevaluasi diri setiap waktunya, setiap saatnya, untuk bisa kita menjadi orang-orang yang disebut oleh Nabi orang yang cerdas. Siapa orang yang cerdas? Apakah yang memiliki banyak gelar? Apakah dia seorang yang sekolahnya tinggi? Apakah dia memiliki jabatan yang tinggi? Tidak sama sekali. Orang yang cerdas menurut Allah, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang ketika hidup di dunia dia selalu mempersiapkan dirinya dengan amal-amal baik sebelum datangnya kematian. Itulah orang yang cerdas. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu berbuat baik, selalu mengevaluasi dirinya, memperbaiki dirinya agar menjadi manusia yang lebih baik dan tidak tertipu dengan kehidupan dunia yang semu ini, yang membawa dia kepada perbuatan buruk dan tunduk kepada hawa nafsunya untuk melanggar seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang cerdas adalah orang yang tidak tertipu dengan kehidupan duniawi ini. Dia jadikan ini perantara, bukan tujuan ketika hidup di dunia, dan tidak mempersiapkan dengan amal-amal baik, dengan bekal ketakwaan sebelum datangnya kematian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli li wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullah wa haqqal jum'ah wal jama'at. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dzikrillah وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي قديما فقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيد الأنبياء المرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين ورضي الله تبارك وتعالى سادتنا ذوي القدر سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين وانصرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا والمسلمين الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف مختلفة والشدائد والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم احمي المسلمين في الكوز والغزة في كل فلسطين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم عليك باليهود الظالمين وسنة الغاصبين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تضر منه احدا. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك واجعلهم عبرة لغيرهم يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم فك كيد اسراهم وفرج عنهم كربهم. اللهم اشف مرضاهم وقوي عاجزهم. اللهم اعنهم على بل وحول عليهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا له فاسألوه من فضله ولا تضيعوا الله أكبر.